Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia, kembali lagi di channel YouTube Aurum Ramadhani di program Klinik Kimia, Cara Asik Belajar Kimia. Sahabat klinik kimia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi di KD 3.1, yaitu tentang keselamatan kerja di laboratorium. Jadi pastikan tonton sampai habis video ini dan subscribe, tekan tombol loncengnya agar sahabat klinik kimia senantiasa bisa belajar kimia di channel kami. Oke, langsung saja sahabat klinik kimia, ini dia penjelasan singkat tentang keselamatan kerja di laboratorium. Sahabat klinik kimia, pada slide yang pertama ini kita akan melihat beberapa jenis alat-alat laboratorium kimia dan juga fungsinya. Yang pertama ada labu Erlenmeyer. Jadi kalau sahabat klinik kimia menemukan alat laboratorium seperti ini namanya labu Erlenmeyer. Fungsi dari alat ini adalah sebagai tempat larutan selama percobaan. Nah, khususnya biasanya labu Erlenmeyer ini digunakan sebagai tempat untuk reaksi larutan seperti pada percobaan titrasi asam basa. Jadi ini biasanya digunakan untuk menampung larutan ketika proses titrasi asam dan basa. Yang kedua, ada tabung reaksi. Alat ini tentu sudah sahabat kimia kenal ya. Tabung reaksi ini fungsinya sebagai tempat untuk mereaksikan zat atau bahan larutan dalam jumlah tertentu. Kemudian ada mortal dan alu. Fungsi dari alat ini adalah untuk menghaluskan bahan kimia, khususnya bahan kimia dalam wujud padat. Kemudian ada gelas ukur. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume larutan yang akan kita reaksikan. Selanjutnya ada plat tetes. Nah, plat tetes ini berfungsi sebagai tempat untuk menguji keasaman suatu larutan. Biasanya digunakan pada percobaan asam dan basa. Plat tetes juga dapat digunakan untuk mereaksikan larutan dalam jumlah yang kecil. Selanjutnya ada labu ukur. Labu ukur adalah alat laboratorium kimia yang digunakan sebagai tempat untuk membuat dan mengencerkan larutan dengan konsentrasi tertentu. Jadi, kalau sahabat klinik kimia mau membuat larutan dengan konsentrasi tertentu, gunakanlah labu ukur atau labu takar. Selanjutnya ada buret. Buret adalah salah satu alat laboratorium kimia yang memiliki presisi yang sangat baik. Alat ini digunakan untuk meneteskan sejumlah reagen cair dalam eksperimen yang memerlukan presisi atau keakuratan data, seperti pada eksperimen titrasi asam dan basa. Dan alat laboratorium yang terakhir yang kita bahas adalah kaca arloji. Kaca arloji digunakan untuk menguapkan cairan atau sebagai penutup beker gelas selama percobaan. Kaca arloji juga dapat digunakan untuk menaruh zat padat pada saat ditimbang. Jadi kalau sahabat klinik kimia ingin menimbang bahan padatan, bisa digunakan kaca arloji. Nah, sahabat klinik kimia, itu beberapa jenis alat-alat laboratorium kimia. Tentunya masih banyak lagi ya. Jadi tugas sahabat silakan mencari alat-alat laboratorium kimia lainnya di internet, buku teks, atau berkunjung langsung ke laboratorium kimia di masing-masing sekolah. Selanjutnya, sahabat klinik kimia, selain ada alat-alat laboratorium, tentunya di laboratorium kimia, sahabat juga akan menemukan bahan-bahan kimia.
Nah, bahan-bahan kimia ini tentu harus sahabat kenali. Salah satunya adalah mengenali simbol bahan kimia sehingga sahabat mengetahui bahaya dan juga keamanan di dalam pengelolaan bahan kimia tersebut. Mari kita simak 8 simbol bahan kimia. Yang pertama adalah korosif. Nah, ini adalah simbol bahan kimia korosif, yaitu ada tangan kemudian ditetesi oleh cairan yang berada pada tabung reaksi. Bahayanya adalah bahan kimia tersebut bersifat korosif atau merusak jaringan tubuh manusia. Contohnya adalah klor dan belerang dioksida. Bisa juga asam-asam ya yang sifatnya korosif. Nah, untuk keamanannya hindari terhirup pernapasan, kemudian kontak dengan kulit dan mata. Jadi ini mata ya. Nah, sahabat klinik kimia, kalau sahabat menemukan bahan dengan label seperti ini, itu artinya bahannya bersifat korosif. Yang kedua adalah eksplosif. Nah, ini adalah simbol bahan kimia yang bersifat mudah meledak atau eksplosif. Bahayanya adalah eksplosif pada kondisi tertentu. Contohnya adalah amonium nitrat, nitroselulosa, dan TNT atau trinitrotoluen sebagai bahan peledak. Bagaimana keamanannya? Hindari benturan, gesekan, loncatan api, dan panas. Selanjutnya adalah bahan kimia mudah terbakar atau flammable. Ini adalah simbol bahan kimia yang mudah terbakar. Bahayanya adalah mudah terbakar. Contohnya adalah salah satu gas yang sangat mudah terbakar, yaitu seperti buten, profen, atau misalnya kita tahu dari golongan bensin. Nah, bagaimana keamanannya? Hindari campuran dengan udara dan hindari dengan sumber api atau jauhkan dari sumber api. Selanjutnya ada toksik. Ini adalah simbol bahan kimia yang bersifat toksik atau beracun. Toksik artinya berbahaya bagi kesehatan bila terhisap, tertelan atau kontak dengan kulit dan dapat mematikan. Contoh bahan kimia yang bersifat toksik adalah arsen triklorida atau juga merkuri klorida. Bagaimana keamanannya? Ini kita hapus dulu keamanannya. Hindari kontak atau masuk ke dalam tubuh. Segera berobat ke dokter bila kemungkinan terjadi keracunan. Nah, simbol bahan kimia berikutnya adalah oxidizing atau pengoksidasi. Gambarnya seperti ini. Bahayanya adalah oksidator dapat membakar bahan lain dan menjadi salah satu penyebab timbulnya api. Contohnya adalah hidrogen peroksida, kalium perklorat, dan keamanannya adalah menghindari panas serta bahan mudah terbakar dan reduktor. Selanjutnya, bahaya atau iritasi. Jadi ada bahan kimia yang simbolnya seperti ini, yang artinya harmful atau iritan. Bahayanya adalah menimbulkan kerusakan kecil pada tubuh, contohnya peridin. Bagaimana keamanannya? Hindari kontak dengan tubuh atau hindari menghirup dan segera berobat ke dokter bila kemungkinan terjadi keracunan. Selanjutnya, berbahaya bagi lingkungan. Jadi ini adalah gambar dangerous for the environment. Bahayanya bagi lingkungan dan gangguan ekologis. Contohnya adalah tributil timah klorida, tetraklorometan, dan petroleum bensin. Keamanannya, hindari pembuangan langsung ke lingkungan karena dapat mencemari dan berbahaya bagi ekosistem lingkungan. Terakhir, ada simbol bahan kimia radioaktif. Ini adalah simbolnya.
di mana bahan dengan simbol ini adalah bahan yang mengandung material atau kombinasi dari material lain yang dapat memancarkan radiasi secara spontan. Contohnya adalah uranium. Nah, sahabat klinik kimia, itu tadi 8 bahan simbol kimia. Dengan mengetahui arti dari masing-masing simbol, sahabat klinik kimia bisa menggunakan bahan tersebut secara baik dan tentu mengutamakan keselamatan kerja di laboratorium. Oke, sahabat klinik kimia, terakhir mari kita lihat bagaimana cara pemeliharaan, penyimpanan, dan penggunaan bahan kimia di laboratorium. Sahabat klinik kimia, untuk mencegah terjadinya bahaya yang tidak diinginkan, penyimpanan bahan kimia perlu memperhatikan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, botol-botol yang berisi bahan kimia disimpan pada rak atau lemari yang disediakan secara khusus. Jadi, di laboratorium itu harus disediakan rak atau lemari untuk menyimpan botol-botol yang berisi bahan kimia sehingga tidak berserakan. Yang kedua, jangan mengisi botol-botol sampai penuh. Jangan menggunakan tutup dari kaca untuk botol yang berisi basah, karena lama-kelamaan tutup botol tersebut akan melekat pada botol dan akan susah dibuka. Selanjutnya, semua peralatan gelas kimia yang berisi bahan kimia harus diberi label. Jadi perlu sekali pelabelan untuk bahan kimia. Nah, label ini digunakan untuk menyatakan nama bahan tersebut sehingga kita dengan mudah dapat mengidentifikasi bahan tersebut. Bahan kimia yang dapat bereaksi hebat hendaknya jangan simpan berdekatan. Jadi harus ada jarak ya. Kemudian bahan-bahan kimia yang sangat beracun dan berbahaya hendaknya dibeli dalam jumlah yang kecil dan tanggal pembeliannya dicatat sehingga menghindari bahan tersebut kadaluarsa sehingga akan sangat beracun dan berbahaya. Selanjutnya, semua bahan persediaan bahan kimia itu harus secara teratur diteliti. Jadi secara berkala itu dilihat, dicek kembali persediaan bahan kimianya. Selanjutnya, ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan zat-zat kimia di laboratorium. Yang pertama, tabung reaksi yang berisi zat kimia ketika diproses mereaksikan itu tidak boleh diarahkan ke wajah sendiri atau ke wajah orang lain. Arahkan ke tempat yang tidak ada orangnya gitu ya, yang aman. Kemudian, senyawa kimia itu tidak boleh dibau secara langsung. Jadi, sahabat klinik kimia jangan pernah mencoba untuk membaui dengan menghirup bahan kimia. Caranya adalah dengan mengibaskan tangan ke arah bahan kimianya yang ada di tabung reaksi misalnya. Jadi dikibas. Larutan kimia yang tertuang di meja praktikum atau di lantai dibersihkan segera dengan cara asam pekat dinetralkan dahulu dengan serbuk NaHCO3 atau natrium bikarbonat atau soda kue. Jadi yang asamnya terlalu pekat kita netralkan dulu dengan basa. Nah, basa kuat itu kita netralkan dahulu dengan garam yang sifatnya asam, yaitu serbuk NH4Cl, kemudian baru kita tambahkan air secukupnya. Kemudian larutan pekat yang tidak terpakai harus dibuang setelah diencerkan dengan air terlebih dahulu. Jadi selesai praktikum menggunakan larutan pekat, jangan langsung dibuang, tetapi diencerkan terlebih dahulu dengan air mengalir, baru dibuang. Yang kelima, pembuatan asam-asam pekat seperti H2SO4 pekat, asam nitrat pekat, hendaknya dilakukan di lemari asam. Kemudian, senyawa atau zat kimia tertentu, asam kuat dan basa kuat, tidak boleh dicampur karena akan terjadi reaksi yang dahsyat, kecuali sahabat klinik kimia sudah mengetahui pasti bahwa reaksi asam dan basa tersebut tidak menimbulkan bahaya. Terakhir, penggunaan pelindung wajah sangat diperlukan jika menangani zat-zat senyawa kimia yang berbahaya, dan jangan pernah mengembalikan zat atau senyawa kimia yang terlanjur tertuang untuk dikembalikan ke botol asalnya.
Dan sahabat klinik kimia, pastikan ketika sahabat bekerja di laboratorium melaksanakan percobaan harus menggunakan beberapa alat seperti masker, goggles atau kaca pengaman gitu ya, kemudian jas laboratorium dan sarung tangan. Dengan memahami pemeliharaan, penyimpanan, dan penggunaan bahan kimia, diharapkan sahabat klinik kimia dapat menjaga keselamatan kerja ketika berada, bekerja, ataupun bereksperimen di laboratorium kimia, karena keselamatan yang utama. Baiklah sahabat klinik kimia, itu tadi pembahasan kita tentang keselamatan kerja di laboratorium. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe sehingga sahabat klinik kimia terus mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami, dan juga kami semakin semangat untuk mengembangkan dan menyajikan konten terbaik untuk sahabat klinik kimia. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bu Murni akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.